Yang pertama konflik Palestina. Konflik Palestina ini sebetulnya itu berlatar belakang jauh sebelum tahun 1947. Namun konflik yang lebih lebih nyatanya itu setelah tahun 1947. Nah, di sini uh, untuk membahas tentang konflik Palestina Israel, mungkin kalian itu bisa ditarik lebih jauh lagi ya, sebelum dari 1947, bisa dari peristiwa Perang Dunia Pertama, kemudian bisa ditarik lagi ke sebelum peristiwa Perang Dunia Pertama tersebut. Nah, latar belakang ini diawali yaitu ketika PBB membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu pertama untuk orang Yahudi, yang kedua untuk orang Arab, dan yang ketiga rejim perwalian internasional di Yerusalem. Latar belakangnya. Kemudian bagaimana jalannya konflik? Nah, jalannya konflik itu ketika pembentukan negara Yahudi di Palestina itu ditolak oleh negara-negara Arab tanggal 14 Mei 1948. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, di mana pada saat itu wilayah Palestina itu ya diduduki oleh Palestina, tidak ada Israel. Nah, kemudian berawalnya itu terutama deklarasi Balfour ya pada tanggal 2 November 1917 yang tadi Bapak katakan, itu yang ditarik ke setelah Perang Dunia Pertama oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour yang ditujukan kepada Lord Rothschild Walter. Nah, yang merupakan seorang Yahudi Inggris, di mana Lord Rothschild Walter tersebut menginginkan fasilitas rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, di mana mereka itu mulai membentuk organisasi Zion atau Zionisme. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1948 PBB mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian. Nah, ini yang memantik kepada konflik tersebut, di mana Palestina tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian yang ternyata yang besarnya itu ada buat Israel, yaitu sekitar 54%. Sedangkan 46% untuk Palestina dan sisanya itu kepada perwalian gitu ya. Nah, maaf, 54 untuk Israel, 46 untuk Palestina. Nah, ini yang jadi permasalahannya, Israel ingin lebih luas lagi wilayahnya sehingga menyerang ke wilayah-wilayah yang diduduki oleh Palestina. Nah, akhir dari Palestina ya. Nah, akhir dari konflik Palestina Israel itu beberapa kali melakukan perdamaian. Yang pertama melalui resolusi Dewan Keamanan nomor 242 dan 338. Kemudian yang kedua melalui konferensi Madrid pada tahun 1991, kemudian terjadi lagi konferensi yaitu konferensi Oslo tahun 1993, di mana disepakati pembentukan pemerintahan mandiri rakyat Palestina meliputi jalur Gaza, Jericho, dan tepi barat. Nah, di sini Yasser Arafat ditunjuk sebagai wakil dari otoritas Palestina, tetapi semua yang menginginkan perdamaian tersebut itu tidak selesai sampai sekarang. Ya, karena apa? Karena ya Israel menginginkan wilayah lebih luas lagi. Makanya ada interpretasi dari sejarawan itu bahwa konflik Palestina Israel itu lebih tepatnya konflik perebutan wilayah, bukan konflik agama semacam itu. Itu ada salah satu interpretasinya.
Nah, kemudian tokohnya yang berperan dalam konflik Palestina-Israel itu ya ada Arthur James Balfour, ada Lord Rothschild Walter, dan Yasser Arafat dari Palestina. Oke, kita masuk ke konflik Suriah. Nah, konflik Suriah ini dilatar belakangi setelah Suriah atau Syria itu merdeka dari Prancis tanggal 28 September 1941. Nah, kemudian sejak tahun 70 sampai 2000, Suriah dipimpin seorang diktator yaitu Hafez al-Assad yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Bashar al-Assad yang menindas bentuk perlawanan. Jadi ketika ada perlawanan dia ditindas oleh pemerintah. Kemudian jalannya konflik. Nah, jalannya konflik itu diawali dengan adanya grafiti di dinding sekolah yang bertuliskan Al-San atau Eskatel Nizam. Nah, rakyat artinya rakyat ingin menyingkirkan rejim. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ketika ada bentuk perlawanan maka pemerintah itu menindas. Nah, itu berbentuk diktator otoriter. Nah, dan ditetapkan 15 siswa ditahan dan kemudian disiksa sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Suriah dan memunculkan atau memicu demonstrasi besar-besaran yang menolak Bashar al-Assad. Pemerintah bereaksi dengan militer. Jadi ketika rakyat ingin ketika rakyat berdemonstrasi, nah ini ditindak dengan secara militer. Ini itu tanda-tanda diktator seperti itu ya. Ketika ada jalannya demonstrasi itu ditindak dengan militer. Kemudian akhir konflik. Nah, akhir konflik itu melalui Dewan Keamanan PBB tahun 2011. Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Suriah. Nah, tetapi Suriah tersebut sanksi tersebut itu mendapat tentangan dari Rusia dan Cina. Apa sih tentangan dari Rusia dan Cina? Silakan dicari, kita diskusikan di grup. Oke. Nah, kemudian tokohnya. Nah, tokohnya itu ada Hafez al-Assad yang tadi, yang kemudian diganti oleh anaknya itu Bashar al-Assad. Ya, kita lanjut di revolusi Melati di Tunisia. Nah, ini berlatar belakang pada pergolakan politik pada tahun 2010 sampai 2011 di Timur Tengah yang dikenal Revolusi Melati. Nah, yang berawal di Tunisia. Jadi revolusi yang ada di Timur Tengah pada tahun 2010-an ke sini itu yang awalnya itu di Tunisia. Terutama ini berlatar belakang kepada kondisi negara. Nah, karena rejim yang diktator juga. Rejim yang diktator, kemudian pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, nasib buruh, mahalnya kebutuhan pokok, korupsi dalam pemerintahan. Nah, ini menimbulkan sesuatu ketidaksenangan dari rakyat. Kemudian jalannya konflik itu diawali dari seorang tukang sayur, Muhammad Bouazizi, dengan usia 26 tahun. Dia itu seorang sarjana yang melakukan self immolation ya, immolation. Jadi dia bakar diri karena ketertekanan ekonomi, ditambah lagi dia tidak terima dagangannya disita polisi. Aksi ini menyulut rakyat yang merasa senasib. Nah, ini jadi kalau ada seolah-olah penderitaan, maka itu akan menjadi satu kesatuan perasaan. Nah, ini yang seharusnya kita berhati-hati dalam bersikap, berperilaku itu ketika ada yang merasa tertekan, maka kita tidak melakukan represif semacam itu. Nah, kemudian akhir konflik. Nah, akhir konflik itu demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Jean El Abidine bin Ali mengundurkan diri sebagai presiden Tunisia.
Nah, kemudian di sini tokohnya yang perlu kita ketahui itu di Tunisia itu ada Muhammad Bouazizi yang merupakan yang mengawali dari suatu peristiwa revolusi Melati di Tunisia. Kemudian tokoh besarnya itu adalah Zain al-Abidin bin Ali. Nah, dari Tunisia itu menjalar ke Timur Tengah. Salah satunya ke Mesir. Nah, karena Mesir di sini merasakan bahwa presidennya itu tidak sesuai lah dengan keinginan rakyat. Itu warga Mesir ingin menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak yang selama bertahun-tahun itu menjabat. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian jalannya konflik ketika terjadi revolusi Melati Tunisia, tuntutan Presiden Husni Mubarak untuk mundur 25 Januari 2011 itu mulai meletus, yang kemudian direaksi oleh pemerintah dengan menutup akses komunikasi. Nah, di Mesir ini beda dengan di Tunisia. Kalau di Tunisia dengan demonstrasi besar-besaran, nah kalau di Mesir ini yaitu dengan penggunaan media sosial. Nah, ini makanya kalau dalam penggunaan media sosial itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial karena satu kata bisa berjuta makna. Satu kata bisa menghasut orang lain. Nah, itu. Makanya kita berdewasalah dalam berperilaku penggunaan media sosial. Nah, ini. Nah, akibatnya tadi penggunaan media sosial itu akses komunikasi oleh Mesir itu oleh pemerintahan itu ditutup. Tapi malah makin berkobar. Ya, berkobar pada tanggal 10 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada Umar Sulaiman. Tetapi ditolak oleh rakyat, sehingga pemerintahan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Nah, akhir dari konflik yaitu pemerintahan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Nah, Nah, tokoh yang berperan pada revolusi Melati di Mesir itu ada Husni Mubarak dan ada Umar Sulaiman. Lanjut, revolusi Melati di Libya. Nah, ini berlatar belakang pada tanggal 15 Februari 2011. Sama ini juga akibat dari revolusi Melati di Tunisia. Para penduduk 200 penduduk melakukan demonstrasi di depan markas polisi ketika kota Benghazi. Seorang aktivis bernama Fatil Terbil ditangkap sehingga menimbulkan kemarahan. Namun Presiden Muammar Gaddafi itu malah mengerahkan tentara gitu ya, mengerahkan tentara dalam menghadapi konflik tersebut. Jalannya konflik, aktivis Fatil Terbil ditangkap. Kemarahan rakyat muncul, namun Presiden Muammar Gaddafi mengerahkan tentara untuk meredamnya. Nah, ini mungkin secara represif. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1970 tanggal 26 Februari 2011 untuk menghentikan represif terhadap sipil. Nah, namun tidak direspon oleh Libya, sehingga keluarlah resolusi nomor 1973 dengan membentuk koalisi negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Akibat konflik yaitu dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973, yaitu dibentuk pemerintahan koalisi. Dan berhasil pemerintahan koalisi tersebut, Amerika, Inggris, dan Jerman berhasil menguasai sumber minyak di Brega pada tanggal 20 Agustus 2011. 2 hari berikutnya, Libya melakukan perayaan kebebasan dengan jatuhnya kota Tripoli terhadap pemerintahan koalisi. Ya, yang jadi pertanyaan, kok Amerika, Inggris, dan Jerman kenapa ingin ikut campur di Libya? Silakan kalian cari referensi. Nah, kemudian tokoh
Fathil Terbil dan Muammar Gaddafi. Oke. Nah, ini gambar dan namanya petanya. Nah, di sini nah ini Palestina ya. Nah, ini Palestina di mana Palestina ini ke Gaza itu di yang tadi hasil keputusan Palestina dikasih Gaza, tetapi Israel tetap menyerang jalur Gaza. Gitu. Kok kenapa Israel menyerang jalur Gaza? Ya, kita bahas nanti. Oke. Nah, ini Arthur James Balfour yang merupakan orang yang pertama dalam masuknya Israel ke Palestina. Kemudian ini Lord Rothschild Walter, ini seorang Yahudi Inggris yang menginginkan rumah nasional tersebut bagi Israel. Dan ini Yasser Arafat yang ingin mempertahankan haknya menurut Palestina, itu mempertahankan haknya menurut Palestina terhadap Israel. Oke. Nah, ini konflik Syria atau Suriah. Ini tokohnya ada Hafiz al-Assad dan ini tokoh anaknya yaitu Bashar al-Assad. Oke. Nah, kemudian ini yang Tunisia yang mengawali dari revolusi Melati di wilayah Timur Tengah, itu di Tunisia. Tunisia itu dekat dengan Italia ya. Nah, kemudian dekat dengan Libya, makanya Libya terdampak juga pada revolusi Melati tersebut. Nah, kemudian ini presidennya James Abidin bin Ali. Nah, ini Muhammad Bouazizi itu yang melakukan bakar diri itu ya. Padahal seorang sarjana ya melakukan bakar diri. Nah, kemudian Mesir. Nah, ini Mesir. Tadi kan Tunisia di sebelah baratnya Libya. Nah, itu masuk ke Libya, kemudian menjalar ke Mesir. Nah, kemudian ini tokohnya adalah ada Husni Mubarak. Dan Husni Mubarak ini adalah tokoh yang luar biasa dalam perkembangan Mesir. Oke, itu mungkin pembahasan mengenai konflik Palestina. Kemudian kita diskusi di grup WA ya. Terima kasih. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.